Renungan hari kelima, solusi teragung. Bacaan firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 14 sampai Yesaya 53 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Seperti taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari banyak orang, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebuah solusi atau pemecahan masalah yang mencengangkan sekaligus mengharukan kita rasakan dalam kisah berikut ini. Syamila adalah seorang pemimpin pejuang yang adil dan bijaksana. Dia disegani dan dihormati oleh banyak orang. Suatu hari ia mendapat laporan tentang adanya pencurian makanan. Makanan sangat penting pada masa perjuangan, apalagi bagi para pejuang. Mengganggu makanan mereka berarti mengancam kekuatan mereka. Syamila marah dan langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap pencuri itu. Siapapun yang akan kedapatan sebagai pencuri akan dihukum cambuk 50 kali di muka umum. Pencarian pun segera dilakukan. Pencurinya langsung tertangkap. Ternyata pencuri itu adalah ibu Syamila sendiri. Syamila benar-benar menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tentu saja mengasihi ibunya dan tidak ingin ibunya dihukum. Ibunya bisa mati dicambuk sebanyak itu. Di sisi lain, sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, ia tentu harus menegakkan hukum, dan perintahnya harus tetap dilaksanakan. Bagaimana ia menangani masalah ini? Pada detik-detik yang menegangkan itu, tampak Syamila mulai melepas pakaiannya. Ia kemudian menyuruh para algojo untuk mencambuki tubuhnya yang tanpa baju itu sebagai ganti ibunya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Syamila telah menegakkan keadilan, sekaligus menunjukkan kasihnya yang besar kepada ibunya. Pernahkah kita merenungkan bahwa dosa tidak hanya membawa akibat yang mengerikan bagi manusia, tetapi juga menghadapkan Tuhan pada tuntutan kasih dan keadilannya sendiri, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri? Di satu sisi Tuhan itu maha kasih. Di Yeremia 31 ayat 3 dia berfirman, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yang maha kasih seperti ini tidak mungkin membiarkan manusia yang dikasihinya binasa. Kekekalan kasihnya membuat Tuhan tidak dapat berhenti mengasihi manusia, meskipun manusia sudah berdosa dan menentangnya. Di sisi lain, Tuhan itu maha adil. Keadilan yang tidak tertandingi tidak sekali-kali akan membebaskan orang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7b. Jika dia tidak menghukum orang yang bersalah, dia bukanlah Tuhan yang adil.
kebenaran kebijaksanaannya akan dipertanyakan. Dia akan dituntut oleh peri keadilannya sendiri. Kemahakudusannya tidak akan melampiaskan murka kekal terhadap kejahatan yang menentang kemuliaannya. Inilah situasi yang tampaknya membuat Tuhan seakan-akan menghadapi dilema. Namun, Tuhan bukanlah Tuhan yang dapat tersudut atau disudutkan. Lihatlah betapa mengherankan dan mengharukan cara Tuhan menyelesaikan masalah itu. Kisah Syamilah hanyalah sedikit gambaran dari tindakan Tuhan itu. Tuhan yang mengorbankan dirinya begitu rupa seperti nubuat Nabi Yesaya yang tadi kita baca. Lewat tindakan pengorbanan itu, Tuhan yang Maha Adil tetap menegakkan keadilannya dengan tetap menghukum kesalahan dan sekaligus menunjukkan sifat maha kasih-Nya dengan menggantikan yang bersalah menanggung hukuman yang tidak dapat ditanggungnya sendiri. Pertanyaan perenungan dan penerapan yang pertama, apa arti solusi salib yang menyatakan kasih dan sekaligus keadilan Tuhan bagi saya pribadi? Kedua, apa yang akan berubah pada diri saya setelah saya menghayati kasih dan keadilan Tuhan yang teragung ini?